Halo teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Tetap semangat dan sehat selalu ya. Kali ini Uangkas akan membahas topik yang sering banget jadi keresahan kita semua. Pola pikir salah tentang uang. Terutama keyakinan kalau uang itu selalu kurang. Pernah nggak sih kita baru aja gajian, dalam sekejap rasanya saldo udah tipis lagi. Kita sering bercanda, kok uang kayak punya kaki ya? Cepet banget jalan keluar rumah. Tapi sebenarnya bukan uangnya yang salah, melainkan cara kita memandang dan mengelolanya. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrol santai seolah lagi nongkrong di kafe, biar lebih masuk ke hati. Yuk kita kulik bersama biar kita bisa keluar dari jebakan pikiran uang selalu kurang. 1. Pola pikir kekurangan, uang selalu kabur dari dompet. Hai sobat, pernah nggak kamu ngerasa kayak dompetmu itu punya pintu rahasia? Baru diisi, tahu-tahu isinya lenyap begitu aja. Padahal bukan dompetnya yang nakal, tapi pikiran kita yang sudah terbentuk dengan keyakinan kalau uang pasti nggak akan cukup. Pola pikir ini bikin kita selalu merasa kurang, meskipun kadang sebenarnya kebutuhan sudah tercukupi. Contohnya, kamu beli baju baru padahal lemari udah penuh, lalu bilang, aduh uangku habis lagi. Itu bukan karena uang benar-benar habis, tapi karena kita menaruh energi pada kekurangan, bukan pada rasa cukup. Bayangin deh, kalau setiap hari kita mikir uang selalu kurang, maka otak kita akan mencari bukti-bukti kalau memang benar uang itu nggak cukup. Nah, kebiasaan inilah yang harus diubah dulu sebelum kita bahas soal strategi finansial. Ingat, pikiran itu ibarat magnet, dan kalau yang kita tarik adalah rasa kurang, ya hasilnya selalu terasa kurang. 2. Cerita kopi mahal, ilusi butuh versus keinginan. Teman, coba bayangin kita lagi duduk di kafe, pesan kopi latte dengan harga 2 kali lipat dari kopi warung. Rasanya enak sih, tapi kalau tiap hari dilakukan, ya jelas dompet bakal kurus kering. Nah, disinilah jebakan pola pikir sering muncul. Kita merasa butuh, padahal sebenarnya cuma ingin. Pola pikir salah tentang uang biasanya berawal dari kebiasaan kecil kayak gini. Kita mengira kebahagiaan bisa dibeli dengan sesuatu yang instan, padahal efeknya cuma sebentar. Lucunya, otak kita suka banget membenarkan tindakan ini. Misalnya, nggak apa-apa akan buat self-reward. Ayo, siapa yang sering pakai alasan itu? Masalahnya, kalau kita terus-menerus mengutamakan keinginan dibanding kebutuhan, lama-lama kita percaya bahwa uang selalu nggak cukup. Padahal yang bikin nggak cukup ya gaya hidup kita sendiri. Jadi sebelum menyalahkan dompet, coba cek dulu, apakah ini kebutuhan atau sekedar keinginan terselubung. 3. Lingkungan teman dan cara pandang uang. Halo sobat, kamu tahu nggak kalau lingkungan itu punya pengaruh besar terhadap pola pikir keuangan kita? Misalnya, kalau nongkrong bareng teman yang hobi belanja barang branded, bisa-bisa kamu ikut merasa perlu beli juga biar nggak ketinggalan zaman. Padahal dalam hati kamu mungkin nggak butuh barang itu. Lucunya, kita sering jadi kayak spons yang menyerap mindset orang sekitar. Kalau mereka sering bilang, aduh hidup makin susah, gaji nggak cukup, lama-lama kita ikut percaya juga. Seakan-akan uang itu memang makhluk langka yang susah dijinakkan. Padahal kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang bijak mengatur keuangan, kita bisa ketularan pola pikir positif juga. Nah, ini yang perlu kita sadari. Bukan berarti kita harus pilih-pilih teman, tapi kita perlu punya filter. Jangan biarkan ucapan orang lain menempel jadi keyakinan kita. Karena kalau salah-salah, kita ikut merasa miskin padahal sebenarnya cukup. 4. Uang dan rasa takut kehilangan. Teman-teman, pernah nggak kamu menunda beli sesuatu yang sebenarnya penting karena takut uang habis? Misalnya kamu butuh buku untuk belajar, tapi menahannya karena merasa nanti dompet kosong. Ironisnya, uang malah sering keluar ke hal-hal yang nggak terlalu penting. Nah, inilah efek dari pola pikir takut kehilangan. Rasa takut ini bikin kita terlalu fokus pada apa yang bakal hilang, bukan pada apa yang bisa kita dapatkan. Padahal uang itu bukan untuk disimpan mati-matian, tapi untuk dikelola dengan bijaksana. Kalau selalu takut kehilangan, kita jadi kaku dalam mengambil keputusan, bahkan bisa kehilangan peluang. Bayangin aja, kalau ada teman ngajak ikut investasi kecil-kecilan yang aman, tapi kita nolak karena takut rugi. Ujung-ujungnya malah kehilangan kesempatan berkembang.
Jadi, daripada takut kehilangan, lebih baik belajar memahami alur uang masuk dan keluar supaya bisa tenang dan tidak merasa selalu kurang. 5. Mengubah scarcity mindset jadi abundance mindset. Nah teman, sekarang bagian serunya. Gimana cara mengubah pola pikir uang selalu kurang jadi pola pikir uang itu cukup bahkan bisa berkembang? Kuncinya ada di gratitude alias rasa syukur. Coba biasakan setiap hari bilang, terima kasih Tuhan, aku punya ini, aku bisa bayar itu. Dengan begitu kita melatih otak untuk melihat kecukupan, bukan kekurangan. Selain itu, bikin catatan keuangan sederhana. Jangan anggap ribet karena justru dengan menulis pemasukan dan pengeluaran, kita bisa lihat dengan jelas kemana uang pergi. Kalau sadar ada pengeluaran nggak penting, kita bisa stop sejak dini. Dan yang paling penting, mulai ubah narasi dalam kepala. Dari uangku nggak cukup, jadi aku bisa mengelola uangku dengan bijaksana. Percaya deh, lama-lama mindset ini akan mengubah cara kita bertindak. Ingat, uang itu bukan soal jumlah, tapi soal cara pandang kita terhadapnya. Penutup. Teman-teman, dari obrolan kita tadi ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil. Pertama, pola pikir uang selalu kurang seringkali muncul bukan karena uangnya benar-benar habis, tapi karena kita salah memandang. Kedua, banyak keinginan sering kita samarkan jadi kebutuhan, dan itu bikin dompet menjerit. Ketiga, lingkungan sekitar bisa menulari mindset kita, positif atau negatif. Keempat, rasa takut kehilangan sering membuat kita kehilangan peluang lebih besar. Dan terakhir, pola pikir kelimpahan bisa dibangun lewat rasa syukur dan disiplin kecil dalam mencatat keuangan. Nah, teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih Anda udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan di video berikutnya, kita akan bahas materi yang tidak kalah seru dari materi video ini. Bye-bye!